Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kali ini bersama Denny Majid di channelnya Denny Majid Channel ya teman-teman. Masih di seputaran asam lambung, gerak anxiety, psikosomatik. Di sore kali ini cuacanya lagi hujan ya teman-teman, tapi tidak lalu deras hujannya. Tumben kali ini, biasanya hujannya deras banget nih. Di kaca sini saya sudah berembun, hari sedang hujan. Buat teman-teman saya mohon maaf, selama seminggu ini saya tidak bisa bikin video ya teman-teman, karena setiap hari ini hujan terus di sini. Dari pagi, dari sore sampai malam tuh hujan. Kalau pagi tuh saya waktunya nggak ke udag ya teman-teman. Paling saya bisa bikin video ke sore kali ini kayak gini, jam-jam segini lah bikin videonya saya bisa. Oke, buat teman-teman yang sudah bergabung di video saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang sudah mensubscribe juga saya doakan semoga panjang umur dan diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan dimurahkan rezekinya ya. Dan yang baru bergabung saya mohon dibantu di like, di komen, dan di subscribe, karena subscribe teman-teman sangat membantu lebih berkembang lagi video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan di video saya yang terbaru. Oke teman-teman, mohon maaf banget, ini saya juga lagi kurang enak badan, agak bindeng nih suaranya. Udah berapa hari saya tuh nggak enak badan, meriang karena cuacanya juga teman-teman. Bukan meriang dari asam lambung, ini masuk angin. Tiap hari pulang kehujanan, sore tiap pulang kehujanan terus, jadi masuk angin ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke video selanjutnya. Ini masalah penyakit asam lambung ya teman-teman. Oke, saya ada yang bertanya di kolom komentar menanyakan penyakit asam lambung ini apakah penyakit ini berbahaya, apakah penyakit ini bisa membuat kita meninggal. Dia bertanyanya seperti itu pertanyaannya, dan saya akan menjawab ya teman-teman. Yang saya tahu, yang saya pelajari, dan yang saya pahami di mentor-mentor saya itu, dan saya lihat juga di YouTube yang lain, di video-video yang lain, bahwa penyakit ini tidak berbahaya dan penyakit ini tidak membuat kita menjadi meninggal ya teman-teman. Kalau teman-teman kurang yakin, bisa tanya ke dokter atau ke youtuber asam lambung yang lainnya lah gitu. Sebenarnya itu juga saya pelajari seperti itu, karena kenapa saya juga mengalami selama 3 tahun ya. Alhamdulillah saya selama ini saya udah diberi kesehatan dan sembuh total seperti ini. Dulu saya 3 tahun mengalami penyakit asam lambung. Saya juga sama seperti Anda itu, seperti nggak percaya ya teman-teman kalau bakalan dikasih kesehatan lagi. Saya dulu berpikirnya malah ini bakalan penyakit ini yang membuat saya bisa meninggal lah, saya bilang begitu. Karena penyakit ini yang saya rasakan itu, saya tuh melebihi penyakit-penyakit yang lain. Saya rasakan itu sangat parah lah, penyakit ini sangat berbahaya. Saya pikir itu saya bisa, waktu itu saya lemes, bisa kurus, badan kurus, dan nggak bisa apa-apalah waktu itu selama saya mengalami penyakit. Ternyata ya alhamdulillah ya Allah kasih saya kesembuhan, dan saya pelajari di situ juga ternyata penyakit ini penyakit yang tidak berbahaya, dan penyakit tidak bikin kita meninggal ya teman-teman. Itu yang saya tahu selama pengalaman saya teman-teman. Makanya buat teman-teman jangan takut, jangan panik. Yang penting jangan panik, jangan berpikir yang negatif lah, selalu berpikir yang positif di penyakit ini. Kalau kita selalu memikir yang negatif itu bakalan bertambah sensasi yang lain ya teman-teman. Itu yang saya alami. Kalau kita memikirkan penyakit ini
penyakit yang berbahaya, maka itu semua yang kita rasakan itu pikiran kita itu penyakit ini berbahaya ya teman-teman. Itu yang saya alami selama saya mengalami asam lambung. Waktu itu saya juga menjalani ini, juga mengobati ini sembuhnya ini tidak mudah dan tidak gampang. Memang kalau saya sekarang ngomong itu memang dilihatnya mudah, gampang ya. Padahal itu nggak semudah itu ya teman-teman. Saya juga kudu ibarat kata itu latihan abri itu kudu tiarap dulu atau aduh susah pokoknya. Jatuh bangun lah, ibarat kata jatuh bangun saya waktu itu. Ibarat kata sembuh kambuh itu yang saya rasakan. Kalau emang kita tidak teliti dan tidak sungguh-sungguh dan tidak menjaga itu, kita susah diberi kesembuhan. Kita harus teliti, harus hati-hati dan harus bersabar intinya teman-teman untuk kesembuhan normal ini. Karena itu yang saya rasakan. Kalau kita cuma selengean lah ibarat kata pengen begitu antar sembuh gitu, tapi nggak bakalan teman-teman. Saya udah ngalami itu, saya udah tahu trik-triknya, cara-caranya. Saya mengabaikan, pokoknya menganggap sepele lah gitu. Tetap saya sembuh, saya sembarangan lupa jaga 3P nya semuanya saya abaikan gitu ya, kambuh lagi kayak seperti itu teman-teman. Makanya kita harus, walaupun udah sembuh, udah total, kita harus hati-hati, kita harus jaga. Walaupun kita udah bisa makan ini makan itu, kesana kesini kesana itu, kita tetap harus jaga porsinya ya teman-teman. Kita harus jaga 3P nya. Makanya saya tetap membilang kepada teman, jaga 3P, pola pikirnya, pola tidurnya, olahraganya itu kita harus jaga. Walaupun kita sudah sembuh ya teman-teman. Saya pun saat ini dan sekarang ini masih tetap menjaga 3P nya. Kenapa saya tidak mau ada kambuh-kambuh lagi, karena yang kemarin-kemarin udah saya rasain kayak seperti itu. Saya tuh udah bisa makan pedas, tapi saya jaga porsinya, nggak setiap hari dan tidak berlebihan. Minumnya saya tetap minum air putih. Saya menjaga kopi, susu, coklat itu saya nggak minum ya teman-teman. Walaupun bisa saya minum, tapi saya nggak mau ya, karena suka nggak nyaman. Lagi juga saya kurang suka susu, emang saya nggak ngopi juga. Dan olahraga pun saya masih tetap tiap pagi ya teman-teman. Walaupun seminggu 2 hari, seminggu itu tiga hari olahraga, 2 hari 3 harinya enggak, tetap saya masih 2 hari sekali tuh ya, walaupun jalan pagi lah gitu, nggak lari atau gimana, enggak, tetap jalan pagi, jalan muter-muter di halaman rumah atau untuk menggerakin badan aja, otot-otot yang tegang. Kenapa? Karena kita itu kan kalau selama mengalami penyakit asam lambung ini kan otot-otot kita tuh pada tegang, selalu memikirkan, pikiran kita yang keras, memikirkan penyakit ini. Jadi otot kita pada tegang, makanya kita harus rutin olahraga untuk mengendorin otot-otot yang pada tegang ya, supaya nggak stres teman-teman. Itu yang saya jaga selama ini, yang masih saya untuk kesembuhan ini. Buat teman-teman, ayo tetap jaga 3P nya. Dan yang bertanya juga kepada saya itu, penyakit ini tidak berbahaya, penyakit ini tidak membuat kita meninggal ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja selingan saya, karena ada geluduk. Saya ngeri ya teman-teman, sangat kencang. Sampai sini aja video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.